Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan sepenuh hati, dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa ikatan hati yang kuat antara seorang manusia dengan Allah, atau Allah nyebutnya wonten ing surat Al-Muzammil itu at-tabattul wa tabattal ilaihi tabtila. Ini datang dengan cara memaksa diri, dengan cara bersungguh-sungguh, dengan cara banyak beramal, dan dengan cara banyak memakan waktu. Jadi memang kedudukan mulia seorang manusia di hadapan Allah itu tidak didapat dengan santai. Al jaza'u min jinsil amal, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ganjaran itu ya setara dengan amal yang dikerjakan. Kalau seseorang bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka pahalanya juga sungguh-sungguh. Kalau seseorang bermain-main di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dia tetap oleh ganjaran, ganjarannya tidak akan terlalu istimewa sebagaimana istimewanya ganjarannya orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang butuh memaksa diri. Nek Allah taala ngendika wonten ing akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah diri kalian. Sabarkanlah diri kalian. Wasabiru, kemudian tambahkan kesabaran. Terus memang mentaati Allah itu butuh memaksa diri untuk bersabar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena godaan yang Allah hadapkan kepada kita ini tidak main-main. Menawi sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu naik boten lepat nggih, atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini perkataannya mirip mereka berdua ini, bahwa manusia yang beriman kepada Allah itu berhadapan dengan beberapa tantangan. Satu, orang mukmin yang lain yang hasad. Yang kedua, setan yang berjuang habis-habisan untuk memusuhi kita. Yang ketiga, orang-orang munafik yang membenci kita. Kemudian yang keempat adalah syahwat yang mengajak kita untuk menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pekerjaan yang tidak akan mereka berhenti kerjakan kecuali ya 24 jam pekerjaan. Maka maknanya mentaati Allah itu ya butuh 24 jam untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesungguhan agar apa? Agar kita betul-betul memiliki kedudukan di hadapan Allah. Kula nate matur nggih, Bapak Ibu-ibu bilih taatnya itu dumateng Allah taala punika tidak ada yang beristilah melampaui batas, selama semua yang punya hak kita berikan haknya itu tidak melampaui batas. Anda silahkan qiyamul lail ba'da isya sampai subuh setiap hari sampai Anda meninggal. Selama hak badan panjenengan Anda berikan, kalau siang hari panjenengan istirahat, wani nyambut gawe amu kudu sugih sik kuwi. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu 40 tahun itu menggabungkan sholat subuh beliau dengan sholat isya dengan sholat subuh itu dalam satu wudhu, kata murid-murid beliau. 40 tahun. Wah, terus nyambut gawe piye? Lah, beliau punya membantu.
Beliau kalau ngirim pembantunya sekali berdagang ke Mesir itu pulang keuntungannya 3.000 dinar. Saya pernah membaca seperti itu. Ya kira-kira kalau dirupiahkan 3.000 ping 8 yuta. Rasa itu duitnya Imam Abu Hanifah, itu duitnya awake dhewe. Beliau kaya, maka beliau bisa betul-betul totalitas beribadah kepada Allah. Maka orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala mudah dan banyak beribadah itu afdhalul manazil, kata kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah. Nanti kalau orang yang tidak punya harta seperti kita, gitu mas, isi bundet nyambut gawe, isi oleh piro ya itu selama kita punya niat yang kuat seperti niatnya orang yang pertama di dalam beribadah, maka fa'ajruhu masawaun, wonten hadis punika Rasul ngendika maka pahalanya diserupakan oleh Allah. Diserupakan, nek padha ya ora Mas. Nggih, diserupakan. Nggih, begitu. Maka memang napa nggih pindah malih beribadah kepada Allah selama siapapun yang punya hak kita tunaikan, maka tidak ada melampaui batas. Nggih. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu putra-putranya menyampaikan kami mengetahui bapak kami tidak puasa. Itu hanya hari di mana Allah mengharamkan untuk puasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Biasanya di hari-hari yang lain mereka menemukan bapak mereka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ini ulama besarnya sahabat, itu berpuasa. Nek ketemu Senin ya poso Senin, gitu Mas. Nek ketemu Kamis ya poso Kemisan. Nanti ketika ketemu dengan hari-hari yang lain ya puasa. Niatnya mungkin berbeda-beda. Kalau bertemu dengan tanggal 8 Zulhijjah ya dia puasa hari Tarwiyah. Kalau bertemu dengan tanggal 9 Zulhijjah ya dia puasa Arafah, ya Mas. Kalau bertemu dengan tanggal 9, 10, 11 Muharram ya puasa Muharram. Yang paling utama kan 3 hari. Setelah itu 2 hari, tanggal 9, 10 atau 10 dan 11 begitu. Meng semilah malih bang, nek ngono yo piye nyambut gawe ya itu memang kudu sugih saya gitu lah dia Mas. Neng sebelum kita sugih iso latihan ling ibadah sih. Ojo nganti ra gelem ibadah bareng sugih terus wegah tenanan malam Mas. Jangan begitu. Nggih. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian rasadani Allah wa iyyakum, monggo kita lajengaken. Kita masih membahas samratul basirah. Ya. Buah yang kita dapat dari al-basirah, kebersihan hati kita, pemahaman kita yang mendalam terhadap perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Nanti buahnya apa? Al-firasah, sudah kita bahas kemarin sebentar. Jadi basirah yang kuat di dalam hati dan di dalam jiwa manusia itu akan membangkitkan satu keistimewaan hidup manusia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa itu? Tajamnya firasat Mas. Jadi orang yang basirahnya kuat itu firasatnya tajam sekali. Kalau matur misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu besok tahu beliau akan meninggal. Kapan? Ketika beliau malam hari beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpi itu Rasul paling sabda, wahai Utsman, besok puasalah. Nanti kita akan berbuka di sore hari. Lah buka sesarengan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW ten pundi? Yo ning swarga papan panggonane. Maka berarti kudu mati sih kayak Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan kan meninggal batu ngasar hari itu kemudian. Ya. Ini kuatnya firasat seorang muslim. Kapan itu? Ketika basirahnya kuat. Maka nanti firasatnya kuat. Kalau ini kuat sudah mulai mboten lepat, atau sebelumnya pernah kita cerita. Terus ketika perang Nahawan, ya perang Nahawan itu peperangan antara pasukan Romawi dengan para sahabat dan para tabiin radhiyallahu anhum yang dipimpin oleh sahabat, wah kok tiba-tiba lupa, Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Pasukan Islam itu jumlahnya berapa ya? Tidak salah 20.000 orang. Pasukan Romawi jumlahnya sekitar 60.000 orang. Gawat ini. Pokok Romawi, Persia. Dalam kondisi yang genting karena melihat kekuatan pasukan musuh yang besar dan berlipat dibanding dengan pasukan Islam, Nu'man bin Muqarrin mengirimkan surat
Intinya mengabarkan keadaan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, dadi nek panjenengan pernah membaca peristiwa perang penaklukan Romawi dan penaklukan Persia, itu Anda membayangkan Umar bin Khattab itu berperang seperti sistemnya Pentagon ketika berperang hari ini. Jadi kalau misalkan Presiden Amerika itu mengirimkan pasukan besar ke luar negeri, dia ada di Pentagon itu, kemudian di depannya ada layar besar itu yang menggambarkan kedudukannya pasukan Amerika Serikat setiap saat diupdate. Zaman Bien ketika perang Yarmouk dan sesudahnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab di Madinah itu wonten niku Mas. Jadi semua komandan yang dikirim itu setiap saat mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau sebelumnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setiap saat kirim surat. Jadi pergerakan apapun yang mereka alami kirimkan ke Madinah semuanya. Jadi itu seakan-akan Abu Bakar dan Umar itu duduk di dalam kantor mereka. Kemudian mereka tahu pergerakan pasukannya itu mungkin dibikin kayak peta ngoten apa piye akurat dong ya Mas. Jadi pergerakan pasukan itu kemana itu mereka tahu pasukannya di sini, musuhnya di sana. Kemudian itu ada penghalangnya sungai. Itu mereka tahu kenapa, karena suratnya dikirim setiap saat. Jadi orang yang menjadi pengirim surat itu jumlahnya banyak sekali. Nanti diresmikan di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu belum gaji setelah itu. Jadi, dulunya belum digaji, ya gajinya gaji pasukan. Nek zamannya Umar bin Abdul Aziz memang digaji. Jadi satu kementerian sendiri itu, surat menyurat. Jadi begitu. Ini bukan itu yang mau kita ceritakan. Cerita kepada peristiwa perang Nu'man bin Muqarrin sahabat tadi, ngirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Intinya menceritakan kondisinya genting ini. Maka Umar bin Khattab itu punya firasat. Beliau itu tanya dulu ini kepada pembawa surat ini. Nggih. Anak muda, jenengmu asmane jenengan sinten Mas? Maka kemudian anak muda itu menjawab, nama saya Qorib. Ya, bapakmu romene jenengan asmane sinten? Anak muda itu menjawab, bapak saya namanya Zufrun. Nek digabung itu Qoribun karo Zufrun. Zufrun Qoribun, kemenangan yang dekat. Begitu mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab itu mengucapkan Zufrun Qoribun insyaallah. Oh, kemenangan kita telah dekat insyaallah dengan izin Allah Ta'ala. Dan sesok perang menang Mas. Ya. Itu kuatnya firasat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau itu pernah mengirim pasukan sama Mas. Ya, ke Persia itu pada waktu pasukan sedang dikepung oleh musuh. Umar bin Khattab yang sedang khutbah di mimbar itu ison delok loh Mas. Berapa jaraknya ini? Madinah yang ada di Jazirah Arab, Persia mungkin jaraknya sekitar 700, 800, 900 kilo itu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pas khutbah tiba-tiba berteriak, pasukan mundur ke belakang, naik ke bukit itu. Bungok-bungok Mas. Ya. Beberapa waktu kemudian pasukan yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab itu menang, pulang ke Madinah. Sudah sampai di Madinah mereka bercerita, ketika berperang tiba-tiba dikepung oleh musuh, mereka hampir kalah. Pada waktu mereka hampir kalah, tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersuara keras, pasukan mundur ke belakang, naik ke bukit mereka mudah-mudahan menang. Iya, nek awake dhewe rasa nganggo SMS-an, WA-an gitu Mas. Apalagi video call begitu. Kuatnya firasatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu samratul basirah. Firasat yang kuat itu hasil dari apa? Dari kuatnya basirah. Yeah. Fal basiratu tambutu fi ardil qalbi firasatas shadiqah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, basirah yang kuat itu akan membangkitkan di dalam hati seorang manusia firasatus shadiqah, firasat yang benar. Makanya saya pernah mendengar ada seorang ustadz yang menyampaikan guru-guru beliau yang menghabiskan waktu untuk banyak beribadah itu bahkan tahu dia akan meninggal tidak lama lagi, itu tahu. Jamnya berapa, harinya kapan,
mereka tidak tahu, tapi firasatnya kuat. Ketoke aku raswe meneh sedo iki Mas, meninggal saya Mas. Itu mereka sampai bisa merasakan seperti itu. Apa ya bersihnya hati, kuatnya jiwa di dalam beribadah kepada Allah. Ya nurus shadiqatullah, nurun yakzifullah fil qalb. Firasat itu sama seperti basirah. Dia juga cahaya yang Allah letakkan di dalam hati seorang manusia. Ya. Allah Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguh dalam perkara-perkara itu ayatul lil mutawassimin, di dalamnya ada tanda-tanda bagi al mutawassimin. Al mutawassimin punika sinten? Ya, ini surat Al-Mu'minun. Ayatipun ayat berapa ya? Nanti bisa cari. Sebentar Mas, saya carikan. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sebentar, saya carikan dulu. Sungguh di dalam hal-hal itu ada tanda-tanda bagi al-mutawassimin. Siapa itu al-mutawassimin? Al-mutawassimin itu oh iya ngapunten, Fatal Hijr ayat ke-75. Ya, Al-Hijr ayat 75. Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah itu menyampaikan al-mutawassimin bermakna al-mutawarrisin, yaitu orang-orang yang memiliki firasat yang tajam. Ya. Al-mu'tabirin di dalam pendapat ulama yang lain, orang-orang yang pandai mengambil pelajaran dari semua perkara-perkara yang Allah adakan di alam semesta ini. Ya. Jadi al-mutawassimin adalah orang-orang yang mutafarrisin, orang-orang yang firasatnya kuat. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan dalam perkara-perkara yang Allah ciptakan, peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yang akhirnya dibinasakan oleh Allah, itu mendatangkan pelajaran berharga bagi orang-orang yang punya firasat yang kuat. Seperti kita hari ini misalkan, kita melihat bagaimana alam semesta ini betul-betul mulai tidak ramah dengan manusia. Buali sing ketoke sakti mandraguna. Jebule udan 3 jam, 4 jam, 5 jam wis kerem ya. Bayangkan kalau misalkan Bali kena udan koyok dhewe Jogja tahun 2017 rong dina rong wengi kae Mas. Dina Kamis bengi, Jumat, Sabtu nggih to. 2017 itu loh, bulan November tanggal itu tanggal 5. Ring road sampai sak meter lho Mas toyane Mas, wong saya lihat. Tenanan yang ngarepanmu. Balik Pak, balik saya kan. Oh apa ora tuh? Mboten tenanan ya Mas. Jadi orang di depan saya di jalur lambat Ring road selatan itu sak meter iki banyune Mas. Ya. Bayangkan kalau 2 jam itu hanya beberapa jam. Tidak ramah. Nek siapa itu ketua BMKB yang mantan orang UGM itu sinten? Wong wedok jilbab di koridor sahabat itu menyampaikan. Jadi nanti pergerakan hujan itu akan ke barat. Jadi musim hujan hari ini akan semakin maju. Makanya hujan yang hari ini datang di beberapa wilayah yang sampai banjir-banjir ini masih hitungannya musim kemarau Mas, belum puncak musim hujan. Ya, yaitu firasat untuk kita. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi semakin manusia rusak, maka alam semestanya semakin rusak. Ingat nanti Allah, zuharul fasadu, telah nampak nyata kerusakan fil barri wal bahr, di atas permukaan bumi dan di atas lautan. Bima kasabat aydin nas. Sebabnya hanya satu, karena dosa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu, agar mereka merasakan dampak buruk dari perbuatan mereka yang ngendika Allah Ta'ala. Ya.
Jadi mari kita kuatkan takarub kita kepada Allah sehingga apapun yang menimpa ke depan nanti itu Allah memberikan kita kabar lah. Tanpa melalui wahyu, memang Allah menguatkan firasat kita ya. Ora oleh lho Mas ibadah golek firasat ora oleh. Nggih, ora ikhlas kuwi. Nggih. Jadi kalau ada orang yang beribadah mencari karomah itu para ulama mencela. Kenapa? Karena kita beribadah itu takarub kepada Allah bukan untuk mencari karomah. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menuliskan azamul karomati luzumul istiqomah. Beliau menukilkan guru beliau. Sungguh karomah yang paling besar itu istiqomahnya orang di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya nek ana wong kok diberi karomah itu jangan serta-merta mengatakan wah wis ini kanuragan Mas ilmu hitam Mas. Jangan begitu. Imam Syafi'i rahimahullah itu menyampaikan kalau engkau melihat ada orang bisa berjalan di atas air, itu bisa jadi itu karomah. Jangan serta-merta katakan itu apa itu? Takhayul atau apa Mas? Khurafat atau apa? Dukun atau bagaimana? Karena bisa jadi cuma karomah. Maka salah satu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu kita meyakini adanya karomah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ning nek ibadah aja golek karomah. Ibadah itu takarub kita kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Taala kemuliaan dunia dan akhirat atau mengampuni dosa-dosa atau Allah mencurahkan rahmat dan ampunan untuk kita. Ini yang paling besar ya saya. Niat kita itu. Ya. Karena memang menjaga ikhlasnya kita di dalam beribadah kepada Allah ini pekerjaan sing butuh ekstra keras nek ngindikane pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu justru amal yang paling berat dan susah itu ikhlas. Nggih, piye caranya agar kita bisa ikhlas? Maka ada doanya Umar bin Khattab nek panjenengan bisa wonten kitab Riyadhus Shalihin itu ada doanya Umar bin Khattab yang ditulis oleh Imam Nawawi, asarnya Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu shalihan waj'alhu fi wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin syai'an. Niki Umar bin Khattab lho. Aja tekon ikhlase Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu minta, Allahumma ja'al amali kullahu shalihan. Wahai Allah, jadikanlah amalku itu seluruhnya saleh. Waj'alhu fi wajhika khalisan. Jadikanlah amal saya itu hanya untuk mengharapkan wajahmu wahai Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Wala taj'al li ahadin syai'an. Dan jangan engkau jadikan amalku itu niatnya untuk siapapun kecuali dirimu. Niki nyuwun ikhlas. Terus memang ikhlas itu monggo sesuatu yang harus kita minta kepada Allah karena ini memang amal hati yang paling susah, paling berat untuk dikerjakan. Di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda hadis menika dipun riwayataken Imam At-Tirmizi, ittaqu firasatal mu'minin. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Innahu yanzuru bi nurillah. Karena orang mukmin itu ketika berfirasat dia melihat dengan cahaya yang Allah berikan di dalam hatinya. Ya, maka apa yang difirasatkan oleh orang mukmin itu cetha, Mas. Saya itu kenal seorang simbah yang sejak cilik wis regep ibadah, Mas. Ya, ketika beliau akan diberi oleh Allah Taala ujian itu kerasa. Itu pernah di zaman nombian, ya Mas. Karena beliau punya usaha, belum nikah zaman semangat sukses, masih muda, masih 16 tahun, 17 tahun itu, ketika rumahnya mau dicuri oleh orang, mau dijebol maling, kerasa Mas. Bengi-bengi sore suatu rasanya hawane kok panas. Akhirnya rumahnya dijebol. Dia tahu. Lalu dia pun tahu kok sapa sing maling, Mas. Jadi saya dapat cerita dari simbah niki, terus datang kepada ustadznya. Ustadznya Kiai Haji Hisam Syafi'i rahimahullah, pesantren Ibnul Qayyim niku lho. Terus wis nek kepengin tahu wis rumah yang dijebol itu ditutup to Mas, terus nyuwun ke salat tahajud nanti kan jenengan ngertos sapa sing maling. Ya tenan dia salat tahajud di tempat itu, karena memang dia biasa salat tahajud.
Akhirnya reti loh Mas. Ya, itu kan kuatnya firasat nih Mas. Kalau saya pernah dapat cerita itu, ada seorang ehwah yang istri beliau itu sebelum menikah dengan beliau itu dulu pernah disihir oleh orang. Ya biasa loh Mas, mungkin buktinya ini wahyu piye ana wong seneng terus disihir sebelum menikah dengan ehwah ini. Nah ketika sudah menikah kan sering kerasukan, ya sekerap biru ya ora mari-mari. Karena kalau disihir kan mesti ana buhulnya. Leng goleki bule piye Mas? Ketemu, ayo ketemu Mas. Salat tahajud. Oh wis, salat tahajud minta kepada Allah agar Allah berikan di mana itu letak buhulnya dan ketemu Mas. Ning ora iso dijukuk kenapa buhulnya itu sudah diletakkan yang saiki wis dadi bangunan cor-coran Mas. Ora iso ya sudah dadi wong sabar pokoknya. Tapi maknanya bahwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berhati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Firasatnya orang mukmin itu tajam. Saya pernah bertemu dengan simbah lagi yang lain. Itu beliau punya istri yang dagang itu lumayan sukses Mas. Dan ketika dagangnya akan mulai tidak lagi laku, ya, karena banyak pesaing, itu sang suami yang ngimpi. Nah, sing cerita itu pasangan suami simbah-simbah ngimpi, bune aku mau ngimpi, sumur awake dhewe iki sat. Wah, berarti kemungkinan besar usaha kita ya akan mulai ora payu ke depan nanti. Dan betulan Mas. Ya. Jadi begitu. Nggih. Jadi Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman itu kuatnya firasat. Lajeng setelah Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, innahu yanduru binurillah, karena orang mukmin itu ketika berfirasat dia melihat dengan cahaya Allah dalam hatinya. Maka kemudian kanjeng Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat tadi, inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Sungguh dalam berbagai macam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi lil mutawassimin, al mutawassimin, orang-orang yang memiliki firasat yang tajam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu peperangannya kaum muslimin pernah beliau bermimpi. Beliau pernah bermimpi memegang pedang. Pedang itu pertama dipakai oleh Nabi kita, wah tajam. Setelah itu ketul. Setelah itu tajam lagi. Maka beliau menyampaikan, oh setelah itu beliau tahu memakai pedang yang pertama itu perang Badar. Nggih, kaum muslimin menang. Berarti kedua ketul berarti kemungkinan kalah ini. Dan kemudian yang perang kedua perang Uhud kalah. Ya. Tapi setelah itu Allah mengembalikan kemenangan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Al-mutawassimin itu orang-orang yang mengenal al-alamah, tanda-tanda. Ya. Maka al-mutafaris, orang yang memiliki firasat yang kuat itu disebut al-mutawassim, karena dia orang yang bisa melihat tanda. Ya. Li'annahu yastadillu bima yashhadu ala ma ghaba. Firasat ini bisa menunjukkan kepada seseorang dengan nyata sesuatu yang tidak terlihat. Ya, sesuatu yang tidak terlihat. Kita kok tidak nyaman ya Mas, pekerjaan saya ini pekerjaan perginya kita kok ora kuat, tak rasa lunga sithik tiba-tiba teman-temannya yang bepergian kecelakaan, bisa jadi itu bisa jadi nih Mas. Ning aja terus kemudian ngundi nasib kaya wong musyrikin Quraisy. Nek biyen wong musyrikin Quraisy itu kalau pergi agar selamat, maka dia mengikuti arah jatuhnya anak panah. Nggih, arep lunga ning Jakarta, maka tuncepke anak panah di atas tanah. Culke. Ku nek tibane ngetan berarti kudu ngetan sik. Ku nek langsung ngulon cilaka kuwi. Oh, itu nek wong-wong musyrikin kelas ben ngono kuwi. Nek awake dhewe jaman cilik ya biyen ngono kuwi Mas sosok nggih. Nek tak jaman kula cilik ben iki kok nggo kembang. Kembange hooh ora. Oh iki masuk.
Ora oleh kuwi Kang. Itu namanya apa itu namanya? Tatoyur, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia menyerahkan nasib kepada apa itu? Nek tatoyur iki nek biyen ning manuk ngene, saiki kan macam-macam. Ya, dengan bukan firasat apa itu? Ramalan mungkin Mas. Oh nek tanganmu ki gambare ngene iki, ku nek dodol ora payu kowe Kang. Ngono. Kondo sapa gitu Mas. Gitu, lekok-lekok tangan iki. Coba wae motormu didol, payu apa ora? Mesti payu nek dodol motor mesti payu. Ora mungkin ora payu dodol motor, ya tergantung dengan regane Mas. Regane murah mesti payu motor didol. Omah didol mesti payu, regane rapati olahraga. Ya. Jadi karena itu orang meramal kalau itu Mas, dan tidak boleh. Tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasulih. Jadi Allah tidak memberitahukan perkara gaib kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah dari golongan para rasul. Nggih. Kalau misalkan Anda bertemu dengan seseorang yang firasatnya kuat, ya hati-hati Nabi Muhammad ngendika. Hati-hati. Nggih. Hati-hati karena bisa jadi memang apa yang dia rasakan itu firasat untuk kita. Nih. Kita kok jenengan dodolan begitu Mas iki masuk boleh orang dina iki aja lunga sik misalkan lho nggih, bisa jadi itu firasatnya orang mukmin. Kecuali nek kuwi kerjasama dengan jin ya ono Mas. Ada saya itu. Akhirnya nomor HP-nya tak hapus Mas. Kanca kula cedhak kuwi Mas, zaman biyen nggih. Kula ngisi nang Wonosari, Mas ngati-hati. Wah, aku ora cerita loh Mas. Dia tahu kalau saya ke Wonosari. Ngati-hati ning jalan Wonosari. Wah, aku lagi, waduh, ora tenang aku. Nggih. Saya dulu pas Gunung Merapi jeblok, saya ke lereng Gunung Merapi, ngerti wong Mas. Oh, jero ning lereng Gunung Merapi yo. Ngopo kowe Mas? Waduh, iki piye guys. Ora tentrem iki atiku. Akhirnya nomor HP saya hapus. Lah, malaikat bundet sirahe ta Mas. Lah diri ibu tuh ngirimi saya tuh Mas. Yo wonge regep ngibadah meng masih bau-bau rada kenek-kenek ngoten niku. Dadi ora tambah semapet ae tinimbang awakku ora tentrem atine ora rasah tak hubungi kok men. Nomor HP saya hapus. Betulan itu. Saya tuh pas Gunung Merapi jeblok dulu sama teman-teman ngurusi pengungsi di atas pas jeblok malam Jumat besar yang waduh segembelnya nganti berapa? 13 kilo itu Mas. Itu saya tuh neng Kali Gendol jarak 7 kilo dari puncak neng kulone petane pasar Kali Gendol. Kelurahan mana itu? Ada pasarnya itu loh. Nek Kising gua pasar butuh itu ada kelurahan tuh itu utara jalan tuh. Kelurahan itu Mas. Nah itu saya di kelurahan ya kanca-kanca Mas. Pas jeblok gede yang jam 12 kurang 10 itu pasti saya teman-teman. Ditelepon karo wong iki, Mas, jenengan piye kanan iki nang kono? Alhamdulillah HP Mas. Karo zikir ya. Tahu dia saya di lereng Gunung Merapi wah guys. Apa ya? Akhirnya tuh saya hapus itu nomor HP-nya dari rata simpen men. Dulu karena saya sering ngisi pengajian di kampungnya, akhirnya akrab dengan saya orang. Kita langsung aja. Wa yastadilu bil ayani 'alal imani wa li hadza khassallahu ta'ala bil ayat wal intifa' biha haula'i. Wa yastadilu bil ayani 'alal iman, bahkan keimanan dia itu dia bisa seakan-akan melihat dengan mata kepala itu. Berbagai macam yang hanya bisa diterima dengan keimanan. Seakan-akan loh. Kenapa? Karena kuatnya firasat loh. Ya, kuatnya firasat. Dan kalau panjenengan mendapatkan kisah-kisah para sahabat kan begitu orang-orang. Ya. Orang-orang yang sangat kuat. Misalkan kayak Rasul itu ketika akan meninggal, Abu Bakar tahu, biasa Mas. Abu Bakar tahu. Beliau nangis ketika Rasul kita
bercerita, aku ada seseorang yang ditawari oleh Allah Ta'ala dunia atau pahala di sisi Allah. Dan orang itu memilih pahala di sisi Allah. Nangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang lain santai-santai ngono. Ya, setelah itu ya Abu Bakar kan ditanya setelah beberapa waktu kemudian, lu kok zaman biyen kok jenengan nangis? Wonten apa Abu Bakar? Ketika itu aku tahu Rasul akan meninggal tidak lama lagi. Dan betul Rasul kita kemudian tidak lama meninggal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah wa sampai akhir. Itu ada 3 orang sahabat yang tahu artinya. Abu Bakar, Umar, dan anak kecil namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas itu ditanya sama Umar bin Khattab di hadapan para sahabat senior itu. Apa yang engkau tahu tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Setelah Rasulullah wafat, zamannya Umar ya waktu itu, karena Abdullah bin Abbas ketika Rasul meninggal itu usianya baru sekitar 7 tahun kan Mas. 7 tahun. Jadi masa pemerintahnya Umar mungkin baru 10 tahun atau 11 tahun. Tapi beliau kan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat senior memang. Abdullah bin Abbas cerdas betul ya. Orang cerdas diiringi dengan kebersihan hati maka istimewa. Nah, Abdullah bin Abbas itu bisa melihat malaikat Jibril kan. Sama sawi jening dinten Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib itu menghadap kepada Rasul. Ya. Kemudian jagongan. Ya, pas di jagongan itu Abdullah bin Abbas tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tadi lelaki yang jagongan sama jenengan sinten ya Rasul? Bapaknya Abbas, wah rasanya anak sopo, kira-kira begitu. Maka Rasul kita bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, engkau bisa melihatnya? Iya Rasul, saya melihatnya. Itu malaikat Jibril. Ya. Begitu. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu ketika ditanya apa makna idza jaa nasrullahi wal fath ketika ayat itu turun, belum menjawab. Menurut pemahaman saya waktu itu, idza jaa nasrullahi wal fath itu artinya Rasul tidak akan lama lagi meninggal. Wah, jawabannya beda dengan sahabat-sahabat senior yang ditanya oleh Umar bin Khattab. Bagaimana makna idza jaa nasrullah dan lain-lain. Begitu Abdullah bin Abbas menjawab, Rasul tidak akan lama lagi meninggal, ayat itu turun. Umar bin Khattab menjawab, sama. Ketika ayat itu turun, aku memahami sama seperti dia. Jadi itu kuatnya keimanan, kuatnya firasat itu sampai beriman kepada Allah itu seakan-akan bisa dilihat dengan pandangan mata. Seakan-akan. Kenapa ya? Karena memang ada nilai-nilai tersembunyi yang dipahami oleh orang-orang yang firasatnya kuat. Ya. Tapi jangan membiasakan diri untuk menilai satu hukum syar'i dengan makna batin ya, nanti batiniah ini. Nilai yang tersembunyi itu sesuatu yang memang dipahami oleh orang-orang tertentu. Bagi pribadi-pribadi masing mungkin berbeda-beda. Tapi itu tidak menghilangkan zahir hukum yang berlaku. Kayak perintah sholat, ya sholat itu bagi sebagian orang itu istirahat. Ya istirahatnya orang mukmin itu sholat. Siapa itu? Rasul kita kan? Belum menyampaikan pada Bilal, wahai Bilal, mari kita istirahat, bisolat dengan sholat. Jadi Rasul itu nyantainya kapan? Ketika sholat, betul-betul orang beliau ketika sholat itu bahagia betul, wah jiwanya relaksasi lah mas, hatinya mengalami relaksasi, badannya pun mengalami relaksasi, sehingga begitu sholat seger uripe, ya. Itu kan nilai yang apa ya? Tidak semua orang bisa menemukan itu. Masih banyak di antara kaum muslimin yang menganggap sholat itu sepokomen wajiban ulama yang naik bulas. Wah, tidak ada azan buaran. Wah, dengan PSIM karo Barito Putra lah kata kalah ya. Lalu siji ya begitu. Ya. Masih terbiasa begitu. Nilai-nilai seperti itu. Tetapi nilai yang seperti tadi itu sebagian pemahaman yang hanya bisa diketahui oleh sebagian orang itu memang karunia Allah untuk orang itu. Kenapa? Karena intinya adalah pelaksanaan sholat. Maka bagi siapapun orang yang sholat dengan baik, bagi Allah cukup.
Meskipun mungkin dia belum mengetahui nilai-nilai lebih yang lain yang dimiliki oleh sholat. Jadi, misalkan orang yang ahli dalam urusan persendian tulang, dia tahu betul betapa manfaat sholat bagi kesehatan persendiannya kan. Itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tetapi Allah tidak mewajibkan semua orang tahu, karena intinya kewajiban sholat yang melakoni sholat. Jangan kemudian diambil makna batinnya terus ora sholat. Nek misalkan sholat ini fungsinya istirahat, berarti tinimbang sholat mendingan istirahat wae, misalkan wae itu muayal, itu macam majak gelut itu ya. Tidak begitu. Walihada khasallahu ta'ala bil ayat wal intifa biha ulai. Oleh sebab itu ayat tadi Allah itu mengkhususkan bahwa betul-betul orang yang bisa mengambil manfaat dari peristiwa-peristiwa di alam semesta atau ayat-ayat Allah itu ya al-mutawassimun itu. Orang-orang yang punya firasat kuat itu. Li'annahum yastadilluna bima yusyahiduna minha ala haqiqati ma akhbarat bihi rasul, karena dengan melihat apa yang dia lihat, dia temukan, itu dia betul-betul bisa menguatkan keyakinan dia akan berita-berita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perintah, larangan, ganjaran, hukuman dan lain-lain. Karena kan kaitannya dengan itu, Mas. Wong ki iso nemokke jebule salat ki manfaat untuk kesehatan badan. Itu kan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang nglakoni salat. Nek wong ora nglakoni ora bakal ngerti. Ya. Orang yang memahami bahwa berbuat dosa seperti apapun, wenake dia akan mendatangkan kegoncangan di dalam hati. Yaitu bisa dipahami oleh orang-orang yang justru jauh dari dosa, atau mungkin dia orang yang bertaubat dari dosa karena dia merasakan zaman dosa mbiyen iki ora ono enake, Mas. Saya pernah dapat cerita dari Ikhwan. Kelihatannya muridnya Ikhwan ini, Mas. Beliau itu punya murid orang kaya, zaman orang kenal agama itu. Senangnya itu minta zino bergonta-ganti orang, dia bayar. Itu akhirnya, ini hukumannya lah, Mas. Dia itu tidak bisa menikmati hubungan suami istri dengan istri sahnya. Wis apa ora tentrem, Mas? Apa tentrem uripe, Mas? Ora tentrem, nang omahe rasane ora tentrem. Dan saya belum lama ini menemukan lagi, Mas. Kasusnya kayak seperti itu, belum lama ini. Anak muda. Ini ada orang yang cerita, saya tahu ceritanya. Teman kerjanya itu foto-foto sholat ya, gitu. Ya selingkuh. Kemudian yang laki-laki itu menyampaikan, dia mau kono zaman pacaran biyen itu dia kejar, dia kejar istrinya untuk bisa dinikahi. Tapi sekarang dia tidak punya hasrat sama sekali dengan istrinya. Ada banyak kemungkinan. Salah satunya ya, seperangan ulama itu menyampaikan, kalau orang itu sudah menikmati yang haram, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya yang halal. Itu jeratnya setan menunggu. Apa wae wong ki nek wis kenal enake minum minuman keras, itu minuman yang lain lah mbok enake kaya ngopo ora pati enak. Ya. Kalau orang itu kuatannya wis tau ngrasake gurih daging babi, daging liyane ora pati enak, Mas. Kok iso ya? Nggih, makane nek kula yo meninggal yo daging yo kambing atau swap nih. Daging kambing sing sik wempuk ya, Mas. Bali-buli ya, Mas. Wah, wis tonjo ya, Mas. Tenanan kuwi. Pernah ngisi pengajian, enggak nyangka saya, Mas. Ngisi pengajian ya di hampir ke warung sate di salah satu kota di Jawa Tengah, murah.
Sate niku sak porsi oleh 15 tusuk lho. Wah, kok sak mene iki piye ngenteke akhire dientekke, Mas. Oh enak, alhamdulillah. Enak. Ya. Jadi ora usah golek sing haram. Kenapa? Karena nanti kalau kita udah terbiasa yang haram, sing halal-halal Allah mencabut kenikmatannya apapun itu, Mas. Ya kalau perempuan biasa berpakaian yang ngumbar aurat itu ketika menutup aurat rasanya tidak nyaman. Kenapa? Dia sudah terbiasa yang haram. Wes popo wae. Orang kalau sudah terbiasa makan harta yang haram, paling gampang golek duit tanpa nyambut gawe iki apa, Mas? Judi, Mas. Nek ora ya nyilih nek ora baleke. Kon ora halal kabeh kuwi, Mas. Wong nyilih niate ora balekke nggih to, Mas. Ndak boleh. Nyilih ki oleh nek nyilih terus diniate ora balekke kuwi itu ora halal kuwi. Ya. Kalau orang sudah terbiasa begitu ya nanti dia susah untuk diajak golek rezeki sing halal. Ya. Ya memang begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad alhamallahu dzalika li Adam, dan Allah telah memberikan hal itu kepada Adam. Firasat. Kapan itu? Ketika Allah Ta'ala hina allamahu asma'a kulli syai'in wa atahu minas sam'i wal basar wal fu'ad wa ghairaha man ma'arfa bi haqaiqil asya' wa mazayaha wa sifataha. Yaitu ketika Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah itu memberitahu Adam semua barang di alam di bumi ini. Mas. Sendok sak manfaat itu kan kekuatan pemahaman itu, Mas. Sikil sak manfaate, godhong sak manfaate, kewan apapun itu, marah bahayanya apa, manfaatnya apa diberitahu semuanya. Maka Nabi Adam itu pintar tanongnya, Mas. Asma'akullah halu masalahnya. Anda jangan mengira yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam itu jenenge kewan sak biro luka. Wow, ora, Mas. Asma'akullah semua hal di bumi ini. Ya. Semuanya. Jadi misalkan pesawat terbang lemabur piye, engko nek medun iki ning ngendi? Mungkin ora pesawat terbang ditunjukke ning tengah-tengah belik misalkan di sopora. Itu semuanya Allah beritahukan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam ini gotak-gatuk kayak gitu semuanya bisa. Ya, itulah kekuatan basirahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini basirahnya Nabi Adam. Sehingga beliau adalah orang-orang yang bisa mengerti dari proses sebab akibat ini apa yang akan terjadi. Bukan berarti belum mengetahui perkara yang gaib. Nek Nabi aja tekon ya, Mas. Nabi itu semua basirohnya kuat. Maka semua Nabi itu ketika akan meninggal mesti didatangi oleh malaikat untuk diberi pilihan. Semua Nabi itu. Hadis sahih itu Nabi Sulaiman Nabi Daud alaihissalam. Di dalam hadis sahih Rasul kita menceritakan Nabi Daud itu didatangi oleh malaikat maut. Diberikan tawaran itu, Nabi Daud, yuk saya lari aja. Siap beliau terus lari mengelilingi istana beliau, dan ketika belum meninggal beliau pas sedang berlari-lari kecil itu untuk membantah keyakinannya orang Yahudi bahwa Nabi Daud itu meninggal dalam keadaan terluka parah, sakit parah, sorai soba, ketap-ketip. Itulah penghinaannya orang Yahudi kepada semua Nabi, itu memang semuanya dihinakan oleh orang Yahudi. Bahkan nanti Nabi mereka yaitu Nabi Daud itu mereka hinakan. Di dalam hadis sahih yang lain adalah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, didatangi malaikat maut. Siapa? Aku adalah seseorang yang memisahkan manusia dari nikmat dunia. Olah disamruk dengan tangan kiwa itu malaikat maut yang mimbo-mimbo menungso itu sampai apa ini? Matanya buta loh, Mas, tapi matanya malaikat maut dalam bentuk manusia ya. Terus menghadap kepada Allah, wahai Allah, Musa ra gelem mati. Aku kalau disamruk nih, ini nanti rotok beliru lah tapi, Mas.
kemudian oleh Allah diperbaiki. Ada hadisnya kan itu, hadis sahih itu. Kemudian yang ketiga itu meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Belum meminta agar anaknya mencarikan buah dari surga ya. Ya. Dan tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat datang ketika bertemu dengan anak-anaknya, bertanya malaikat, kalian mencari apa? Bapak kami meminta kami untuk mencari buah di surga. Raiso gitu, balik loh bapak masjid doang. Nabi Adam alaihissalam meninggal. Ya. Dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua nabi itu ditawari. Panjang atau Nabi Musa, gitu mas, Nabi Musa diletakkan jarinya di atas bulu domba yang mau dipanjangkan umurnya Rasulullah. Nabi Musa mau. Ini tentang al-firasah. Wa ala hasbi kuwatil basirati wa dha'fiha takunul firasah. Nah, maka firasat nanti ya tergantung dengan kuat atau lemahnya basirah yang dimiliki oleh seseorang. Fa firasatus shadiqin al-arifina billah wa amrihi muttasilatun billah. Zalika anna himmatuhum lima ta'allaqat bimahabbatillahi wa ma'rifati wa ubudiyati. Maka firasatus shadiqin, firasahnya orang-orang yang shadiq, orang-orang yang arif billah, memahami Allah Ta'ala, itu muttasilatun billah, maka sangat terkait dengan apa ya, petunjuknya Allah Ta'ala. Maka firasatnya itu tajam, kelakon. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendika, tidaklah bapakku menyampaikan sesok kedadian ini kecuali pasti sesok kedadian. Umar bin Khattab begitu. Ya, kenapa? Firasatnya sangat kuat. Karena iman belum pun sangat kuat. Kadangkala Allah memberitahukan firasat itu sampai detail. Kadangkala hanya globalnya saja. Ya. Wallahu a'lam. Kanat firasatur rasul muta'alliqah binuril wahyi ma'anuril iman. Ya, nek firasatnya orang-orang mukmin, orang para nabi ya terkait dengan wahyunya Allah. Ya, cahaya keimanan. Nanti ada orang-orang yang memang kedudukannya di bawahnya nabi, yaitu as-shadiqin. Maka as-shadiqin ini koyok nabi mengudu nabi. Kalau di antara umatnya Nabi Muhammad ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu beliau mirip seperti Nabi, yang tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Rasul menjelang wafat, Rasul itu sudah mempersiapkan pasukan, jumlahnya 3.000. Dipimpin oleh anak muda jenenge Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Belum sempat pasukan dikirimkan, Rasul kita sedo. Ya, Rasul kita Muhammad SAW. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi khalifatul Rasul, beliau kirim pasukan ini. Itu diprotes oleh sahabat-sahabat besar. Kita itu gawat, kenapa? Karena wilayah-wilayah yang lain itu melepaskan diri dari kekuasaan pasukan Islam di Madinah. Bayangkan, kota Madinah waktu itu dijaga oleh 500 orang sahabat saja. Ya. Kenapa? Karena 3.000-nya dikirim ke Romawi atas ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perintahnya Nabi Muhammad. Bahaya mengkari 500 nih. Kayak piye? Kira-kira begitu. Abu Bakar enggak. Apa yang akan diberangkatkan oleh Nabi Muhammad tidak akan saya tunda. Kira-kira begitu. Berangkatlah pasukan itu. Dan yang menjaga Madinah mas, 500 nih mas, 500 orang personil. Itu bahkan sempat diserbu oleh suku-suku yang membangkang itu. Kalah semuanya. Tapi rupanya pergerakan pasukan 3.000 orang itu betul-betul pas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi pasukan untuk menyerbu wilayah Romawi, ya membalas kekalahan, bukan kekalahan, perang Mu'tah yang membuat 3 orang sahabat panglima perangnya meninggal. Itu sangat strategis setelah itu. Rupanya pergerakan pasukan itu menghentikan laju pasukannya Romawi yang akan menyerbu Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka memperkirakan, oh berarti di Madinah ada pasukan yang sangat besar. Kenapa? Karena baru saja presidennya meninggal, mereka sudah mengirimkan ribuan pasukan ke wilayah kita. Ini betul-betul menghentikan gangguan semua. Bahkan kalau panjenengan membaca kisah Usama bin Zaid itu ketika sampai di Mu'tah, itu menaklukkan kabilah-kabilah yang ngayal-ngayal itu orang-orang Arab Nasrani waktu itu. Sehingga waktu betul-betul orang-orang Romawi gentar itu. Ini kuatnya firasatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai ketika peristiwa Abu Bakar memaksa kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat, itu kan ditentang oleh semua sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Wah, Abu Bakar marah mas di hadapan para sahabat. Apa kata Umar? Wah, ketika Abu Bakar marah itu ketakutan loh Umar. Umar tahu sing mesu sapa gimana. Ya. Jadi Abu Bakar itu lebih istimewa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya memang karomahnya kelihatan lebih banyak Umar bin Khattab. Nah, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan, kenapa begitu? Kenapa Abu Bakar itu kalau panjangan baca kisah-kisah karomahnya kan tidak terlalu banyak loh. Yang banyak itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan, Umar bin Khattab itu Allah kuatkan keimanannya dengan karomah-karomah yang beliau miliki. Abu Bakar itu rabutuh kui keimanan sudah kuat. Maka Abu Bakar lebih utama daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih, Allahu a'lam. Cekap Bapak, Ibu-ibu ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika insyaallah kita lajengaken pekan depan nggih. Ampun kesupen malam ini kita mengumpulkan infak nggih. Moga walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.